Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten sebelumnya aku udah review soal aplikasi penghasil uang yaitu Clipclaps dan Buzzsbrake. Nah, kali ini aku ingin membandingkan antara Clipclaps dan Buzzsbrake ini, kira-kira mana yang lebih nyaman untuk kita pakai. Tapi di sini semua ini hanya reviewan aku, jadi bisa jadi reviewan teman-teman itu berbeda. Oke, yang pertama aku mau bahas soal dari tampilan aplikasinya. Kita anggap belah sini adalah Clipclaps dan sebelah sini adalah Buzzsbrake. Nah, untuk Clipclaps dari tampilan kalau kita pas pertama buka aplikasi, menurut aku dia lebih simple gitu ya dibandingkan dengan Buzzsbrake. Dimana karena mungkin memang Clipclaps dan Buzzsbrake ini isi dari aplikasinya, konten dari aplikasinya pun berbeda. Kalau Buzzsbrake dia lebih, kalau menurut aku lebih complicated, karena mungkin memang kontennya tuh kan ada video, ada berita, terus juga ada games, mungkin lebih banyak juga. Tapi dia konsepnya tuh kayak random, dimana di home, di video itu hampir semuanya pun jadi kayak home, ada semua di situ. Terus begitu pula di template video, di template video pun ada sih beritanya gitu. Nah, tapi berbeda dengan Clipclaps. Kalau Clipclaps dia lebih, menurut aku lebih simple. Di bagian template video semua, bagian template game semua gitu. Jadi menurut aku sih, aku pribadi untuk penggunaannya aku lebih nyaman di Clipclaps karena memang lebih simple dan lebih mudah ditemukan. Kemudian dari soal konten. Nah, kalau konten saat kita ingin menghasilkan uang, untuk Buzzsbrake kita bisa banyak pilihan. Nah, yang suka berita kita bisa pilih Buzzsbrake karena di Buzzsbrake ada berita-berita dan banyak banget video yang lebih general. Dibandingkan dengan Clipclaps, dia punya kontennya tuh hanya video yang lucu-lucu aja gitu. Jadi menurut aku kalau yang ingin memang menambah pengetahuan atau seputar kejadian yang lagi happening, lebih enak menggunakan Buzzsbrake karena lebih lengkap untuk isi beritanya. Sedangkan kalau Clipclaps ini hanya untuk teman-teman yang memang ingin untuk have fun gitu ya, karena di sini isinya itu hanya berupa video-video lucu aja. Tapi aku agak kurang sreg untuk video-video lucunya gitu ya. Lucunya itu kebanyakan lebih kayak jadi kayak orang jatuh, orang kena musibah, itu kok dianggap lucu gitu. Menurut aku sih itu nggak etis. Nah, kalau misalnya Buzzsbrake dia lebih, videonya lebih general. Kalau lucu memang untuk lucu-lucuan gitu, dan untuk berita ya memang untuk yang mau yang serius, mau entertainment, semua ada di Buzzsbrake. Sekarang soal perhitungan poin. Kalau di Clipclaps, perhitungan poin Clipclaps itu jadi berupa peti, dan lama-kelamaan durasi yang kita pakai itu akan bertambah. Jadi pertama misalnya hanya 30 detik, 40 detik, yang kelama-lamaan kita harus nonton durasinya itu agak lama untuk mendapatkan petinya atau poinnya. Bisa sampai, kemarin aku coba di maksimal itu sampai 21 menit. Menurut aku sih itu lumayan lama banget, dan peti yang didapat pun kita nggak tahu gitu itu kecil atau besar. Berbeda dengan Buzzsbrake, kalau Buzzsbrake ini dia poinnya udah terhitung gitu. Jadi kalau untuk nonton video yaitu 300 poin, sedangkan untuk baca berita itu 100 poin. Dan dalam putaran kita dapat poinnya itu durasinya sudah ditentukan hanya 30 detik saja gitu. Yang membedakan adalah kalau si Clipclaps ini untuk peti yang kita dapat poinnya itu tidak menentu. Jadi menurut aku sih hoki-hokian. Ada yang dapatnya besar, ada yang dapatnya kecil. Sedangkan untuk Buzzsbrake dia sudah terhitung, sehingga untuk kita misalkan perhitungan secara kuota, waktu, menurut aku sih ini lebih efisien dan jadi ya lebih terhitung aja gitu buat kitanya gitu. Untuk tugas tambahan mereka hampir setara, yaitu seperti mendownload aplikasi, review aplikasi, isi survei, yang lainnya itu mereka semua sama.
Kemudian untuk poin tambahan di buzz break itu ada yang namanya lucky spin, dimana lucky spinnya itu di refill sekitar 5 jam sekali untuk mendapat satu putaran. Sedangkan di buzz break itu nggak ada. Lucky spin hanya didapat kalau kita menginvite teman. Begitu untuk lucky spin. Jadi menurut aku untuk yang clip claps yang merasa teman-teman hokian atau lebih beruntung, sepertinya clip claps adalah pilihan terbaik karena ini memang lebih mendominasi faktor keberuntungan. Seperti peti yang kita dapat kita nggak tahu berapa, bisa kecil bisa besar. Nah kalau buzz break ini buat yang memang ya rajin karena mereka sudah ada hitungannya gitu ya, sudah ada hitungannya berapa. Untuk yang tidak hokian sepertinya aku lebih menyarankan untuk untuk menginstal buzz break aja, untuk memakai buzz break aja. Berbeda dengan clips yang memang merasa kalau dirinya itu lebih beruntung gitu. Ya, tapi ya kalau buzz break memang lebih bisa diperhitungkan. Kalau clips karena ada faktor lucky spinnya itu lebih keberuntungannya juga, kalau memang yang beruntung bener-bener beruntung gitu, yang artinya kita bisa dapat sampai beberapa poin dan itu artinya beberapa dolar gitu. Sekarang untuk withdraw mereka sama. Untuk pertama clip claps dia berbeda-beda. Ada dari kalau misal kita baru sign up itu sekitar 0,10 untuk coba-coba masuk ke PayPal kita itu masih bisa. Tapi kesininya itu sekitar 5 dolar baru bisa di withdraw. Begitupun untuk clip claps sekitar 70.000 atau memang sekitar 5 dolar atau mereka menghitungnya dengan cara poin gitu. Dan kalau menurut aku untuk pilihan sampai uangnya ke kita ini untuk di Indonesia mungkin lebih gampang buzz break karena ada dana, terus juga ada transfer dengan bank gitu, dan ada untuk pulsa. Sedangkan untuk si clip claps karena memang ini dia aplikasi luar negeri, jadi hanya ada dua pilihan yaitu PayPal dan pulsa gitu. Dan satu hal yang pengen aku kasih tahu untuk buzz break ini security-nya lebih ketat, dimana pas kita men-sign in baru pertama kali dia akan minta untuk akses handphone. Jadi untuk teman-teman yang ingin nuyul si aplikasi buzz break itu susah karena mereka membaca device, jadi kita nggak bisa punya 2 akun gitu. Dan di si buzz break ini kita tidak akan menemukan tombol logout gitu. Jadi satu-satunya kita untuk keluar dari aplikasi tersebut hanya dengan menguninstall si aplikasi. Berbeda dengan si clip claps. Kalau istilahnya teman-teman YouTuber itu adalah nuyul, ini lebih gampang. Clip claps ini kita bisa punya lebih dari 1 akun, tapi memang untuk mentransfer langsung ke rekening kita itu tidak bisa dalam 1 akun. Yang artinya kalau misalnya kita punya lebih dari 2 akun, artinya PayPal kita harus punya 2 akun juga gitu. Dan untuk si clip claps dia lebih mudah logout untuk tampilan karena aplikasi yang memang lebih simple. Tombol logoutnya juga lebih gampang dicari. Di bagian akun itu udah langsung bisa ditemukan, langsung logout, dan dia tidak minta izin akses ke si handphone device gitu. Jadi menurut kalian gimana? Lebih aman buzz break atau clip claps untuk dari security ya kan? Nah tapi mungkin untuk teman-teman yang ingin nuyul ini akan lebih memilih clip claps gitu. Nah jadi teman-teman itu sedikit reviewan aku untuk aplikasi clip claps dan buzz break ini. Selebihnya itu mungkin kita punya pandangan berbeda, tapi ini soal pandangan menurut aku, reviewan aku gitu ya. Nah untuk aplikasi Clips dan Buzz Break ini aku akan kasih taruh linknya di bawah untuk yang mau download gitu. Dan jangan lupa masukkan kode yang di bawah juga. Menurut aku layak kok untuk dicoba dua-duanya supaya teman-teman juga tahu gimana rasanya atau gimana lebih nyaman aplikasi Clips atau Buzz Break. Nah itu dia teman-teman untuk review aku kali ini mengenai Clips dan Buzz Break. Nah, jangan lupa saksikan konten aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.